Di antara amalan sunnah terkait hari Id adalah melantunkan takbir. Dan umat Islam memiliki 3 hari Id. Pertama, Idul Fitri, kemudian yang kedua, Idul Adha, dan yang ketiga, hari Jumat. Namun dalam pembahasan ini, kita akan membahas 2 hari Id bagi umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita bahas satu persatu di antara penjelasan tentang hari raya Idul Fitri. Maka pada hari raya Idul Fitri hanya terdapat satu waktu untuk banyak membaca takbir, yaitu takbir mutlak. Menurut pendapat yang dianggap lebih kuat, yaitu bertakbir, maksudnya mengagungkan Allah di hari raya Idul Fitri, dimulai dari sejak terbenam matahari, waktu maghrib, terakhir di bulan Ramadan, hingga akan dimulainya khutbah sholat Idul Fitri. Sehingga pada esok harinya, kita pun disunnahkan untuk tetap bertakbir sejak dari mulai rumah hingga tiba di lapangan, tempat sholat Idul Fitri. Dan kita disunnahkan untuk tetap terus bertakbir sambil menunggu imam sholat, lalu berhenti ketika imam sholat atau khatib mulai khutbahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, takbir pada hari raya Idul Fitri dimulai dari pertama kali melihat hilal waktu maghrib pada akhir bulan Ramadan dan berakhir ketika selesai sholat Id, yaitu selesainya imam dari berkhutbah. Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 221. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, agar kalian bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian, tentang Hari Raya Idul Adha. Pada Hari Raya Idul Adha, terdapat 2 waktu untuk bertakbir dan keutamaan berzikir pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tentang takbir mutlak. Takbir mutlak adalah waktu bertakbir yang boleh dilakukan kapanpun, tidak terkait dengan waktu tertentu, seperti waktu bertakbir pada hari raya Idul Fitri. Takbir mutlak ini disunahkan untuk dilakukan mulai dari awal bulan Zulhijjah hingga hari tasyrik. Selama tanggal 1 hingga 13 Zulhijjah, umat Islam disyariatkan untuk memperbanyak ucapan takbir dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Boleh sambil berjalan, di kendaraan, berdagang, bekerja, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Demikian juga takbiran ini bisa dilakukan di rumah, jalan, kantor, sawah, pasar, lapangan masjid, dan tempat lainnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat." Dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, bahwa maksud dari hari yang telah ditentukan adalah tanggal 1 hingga 9 Dzulhijjah. Sedangkan makna beberapa hari yang berbilang adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 458. Di antara para sahabat radhiyallahu anhum menceritakan, "Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila al-suq fi ayyamil 'ashr yukabbirun nasu bi takbirihima." Dahulu, sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah pergi ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka berdua mengucapkan kalimat takbir. Kemudian orang-orang pun ikut bertakbir disebabkan mendengar lantunan takbir mereka berdua. Riwayat Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 651. Kemudian tentang takbir muqayyad. Takbir muqayyad dimulai dari waktu subuh di hari Arafah, maksudnya di tanggal 9 Dzulhijjah, hingga terbenam matahari di hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Dan takbir muqayyad hanya dilakukan pada setiap setelah salat fardu. Dalam kitab Mukhtasar Fatawa, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan cara melakukan takbir muqayyad. Pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali.
Kemudian yang kedua membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga membaca lafaz takbir. Catatan, takbir dilakukan secara masing-masing, tidak berjamaah, tidak bersama-sama. Disuarakan dengan lisan atau mulut, bukan dengan kaset atau rekaman. Tidak boleh diiringi dengan alat musik, tidak boleh dipimpin dan menjadi satu suara, namun jika sudah dibaca secara masing-masing, kemudian suara menjadi satu, maka ini tidak mengapa. Maksudnya boleh. Karena bersamanya sebuah suara yang tidak dipimpin, itu tidak akan sama irama bacaannya. Dan hal ini pun berlaku untuk semua bacaan zikir. Cara-cara tersebut semua dilarang dalam Islam karena menyelisih perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Selanjutnya, tentang lafaz-lafaz takbir yang kita bisa amalkan. Maka sebetulnya tidak ada riwayat lafaz takbir tertentu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada beberapa riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum yang mencontohkan berbagai lafaz takbir. Di antaranya pertama, lafaz takbir dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Allahu akbar wa ajallu, Allahu akbaru ala ma hadana. Yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala pujian. Allah Maha Besar dan Maha Mulia, Allah Maha Besar atas petunjuk yang telah diberikan kepada kita. Kitab Irwaul Ghalil, jilid 3 halaman 126. Kemudian yang kedua, lafaz takbir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan untuk Allah segala pujian. Kitab Irwaul Ghalil, jilid 3 halaman 125. Catatan, kalimat Allahu Akbar pada awal lafaz takbir sahabat Abdullah bin Mas'ud boleh dibaca sebanyak 2 kali atau 3 kali. Atau boleh juga membaca lafaz takbir kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Besar dan untuk Allah segala pujian. Kitab Al-Musannaf, jilid 2 halaman 168. Kemudian yang ketiga, lafaz takbir dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kitab As-Sunanul Kubra, jilid 3 halaman 316. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, adapun lafaz takbir yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih dari Sulaiman. Maksudnya adalah lafaz takbir yang ketiga ini, yang dari Salman Al-Farisi. Mencukupkan diri dengan sesuatu yang telah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum itu lebih utama. Kitab Fathul Bari, jilid 2 halaman 462. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila ada seseorang menambahkan lafaz atau membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahu Akbar wa la na'budu illa Allah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzabal wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Maka lafaz tersebut adalah baik atau boleh diamalkan. Kitab Al-jilid 1 halaman 241. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah menjelaskan, karena Rasulullah SAW pernah mengucapkan lafaz tersebut di atas bukit Safa. Kitab Al-Muhadzab, jilid 1 halaman 121. Catatan, masalah membaca lafaz-lafaz takbir adalah perkara yang luas, karena perintah untuk bertakbir bersifat umum atau mutlak. Dan Rasulullah SAW tidak mengkhususkan lafaz takbir tertentu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, walitakabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 95. Maka kesimpulan dalam masalah ini adalah disunahkan untuk bertakbir dengan lafaz apapun. Kita boleh menggunakan seluruh lafaz takbir yang sudah disebutkan dan lafaz takbir lainnya secara umum. Imam As-Sanani rahimahullah berkata, dan dalam penjelasannya banyak sekali sifat atau lafaz takbir untuk hari raya dari beberapa para ulama. Ini menunjukkan longgarnya perintah bertakbir, keumuman ayat juga menunjukkan demikian.
Kitab Subulus Salam, jilid 2, halaman 72. Wallahu waliyut taufiq.